Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Quran, jumpa lagi di channel ini. Dan kali ini kita akan membahas tentang hukum ra. Hukum huruf ra itu bacaannya ada dua, yakni tafkhim dan tarqiq. Sama seperti lam yang dibahas sebelumnya. Tafkhim itu dibaca tebal. Nah, yang dimaksud dengan tebal ialah kita membacanya itu dengan memenuhi rongga mulut kita atau membulatkan rongga mulut kita ini. Ra gitu, ra. Tapi kalau kita baca ra, itu ringan ya. Itu namanya tipis. Tapi kalau kita bulatkan ra, itu tebal artinya. Nah, kapan ra itu dibaca tebal atau tafkhim? Yakni yang pertama adalah ketika ra itu berbaris fathah atau fathah yang tanwin. Misalnya alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbil alamin. Ra dibaca ra. Tebal ra, rabbil alamin. Tidak boleh dibaca rabbil. Itu kalau rabbil itu tipis dia. Jadi dibaca ra tebal. Atau ron gitu. Nah. Berikutnya ra yang dhammah atau dhammah yang bertanwin. Misalnya syakurun, run, tanwin, run. Atau kafaru, kafaru, ru tebal, dibaca tebal. Syakurun juga dibaca tebal atau tafkhim. Berikutnya ra sukun yang didahului huruf yang berharakat fathah atau dhammah. Jadi ra-nya itu sukun, huruf mati, tetapi sebelumnya didahului huruf yang berharakat fathah atau dhammah. Misalnya yarhamukum. Ra-nya yar itu sukun, tetapi huruf sebelumnya ya itu berbaris berharakat fathah. Yarhamukum. Yar dibaca tebal, yar. Tidak boleh tipis. Tipis itu yar. Nah, itu tipis. Tapi kalau yar itu tebal. Dan memang dibaca tebal. Tafkhim, kita bulatkan mulut, yar gitu. Maryam. Maryam. Ra-nya sukun didahului oleh mim yang fathah. Nah, kalau yang fathah berikutnya tarmihim. Tarmihim. Dalam tarmihim bihijaratin min sijil. Tar dibaca tar gitu. Berikutnya yang dhammah, misalnya turhamun. Turhamun. Tur. Ra-nya sukun didahului oleh ta yang dhammah. Atau al-furqan. Ra sukun didahului oleh fa yang dhammah. Dibaca ra-nya tebal. Furqan. Al-furqan. Berikutnya yang masuk dalam ra tafkhim juga adalah ra yang sukun didahului kasroh yang bukan aslinya atau kasroh ar-ridhah. Jadi dia aslinya tidak
kasrohnya tidak asli gitu. Misalnya warhamna, warhamna. Ini aslinya adalah wa irhamna. Maka dia dibaca tetap tebal, warhamna. Contoh lainnya warka'u, warka'u. Tetap dibaca tebal. Berikutnya ra sukun yang sebelumnya ada kasrah, huruf yang berbaris kasrah, dan setelah ra sukun itu ada huruf isti'la yang bukan kasrah. Jadi di sini ada 3 huruf ya, ada ra sukun di tengah, sebelumnya didahului oleh huruf yang berbaris kasrah, dan setelah ra sukun itu ada huruf isti'la, tetapi yang hurufnya bukan kasrah. Jadi huruf isti'la itu bisa berbaris fathah, bisa berbaris dhammah. Nah, huruf isti'la atau huruf tebal itu ada 7, yakni kha, shad, dad, ghain, ta, qaf, dan dha. Nah, ini harus kita hafal ya. Kalau syaratnya seperti itu, maka dibaca ra-nya tebal. Jadi ra-nya di tengah sukun, sebelumnya ada huruf yang kasrah, dan setelahnya ada huruf isti'la, tetapi huruf isti'la itu harus berbaris fathah atau dhammah. Jadi tidak boleh kasroh. Kalau dia kasroh berarti dibaca tipis. Contohnya adalah mirsada, mirsada. Jadi ra-nya sukun, sebelumnya ada huruf mim yang kasrah, dan setelah ra sukun itu ada huruf shad yang fathah. Nah, fathah dia atau dhammah, maka sesuai syarat itu, maka ra-nya dibaca sebagai ra yang tebal atau tafkhim. Contoh lainnya qirtas, qirtas. Nah, di sini huruf qaf sebelumnya sebelum ra sukun itu kemudian diikuti dengan ta yang fathah juga. Jadi ada ra sukun, sebelumnya qaf yang kasrah, dan setelah ra sukun itu ada huruf isti'la yakni ta. Maka dia dibaca tebal, tidak boleh tipis. Tidak boleh qirtas. Qirtas itu salah, yang benar qirtas, tetap tebal dia. Berikutnya yang masuk dalam ra tafkhim atau tebal adalah ra yang awalnya berharakat tetapi kemudian dibaca sukun karena dia wakaf atau berhenti, dan didahului oleh huruf waw yang sukun, dan sebelumnya didahului lagi oleh huruf yang berharakat dhammah. Misalnya hur, hurun, aslinya hurun tapi dibaca hur. Nah, sebelum ra itu, ra yang wakaf itu ada huruf waw yang sukun dan didahului oleh huruf lain yang dhammah. Jadi dibaca hur. Dan hur itu ra-nya dibaca tebal atau tafkhim. Selanjutnya ghafurun. Ghafur. Karena dia wakaf, maka tidak dibaca unnya, tapi ghafur. Ra-nya dibaca sukun,
sebelumnya adalah waw sukun, lalu sebelum waw sukun ada huruf fa yang dhammah. Berikutnya yang masuk juga dalam ra tafkhim adalah ra yang waqaf dan sebelum ra itu ada huruf yang sukun dan sebelum huruf bersukun itu ada huruf yang berharakat fathah. Jadi ra-nya berhenti atau waqaf, otomatis dia dibaca sukun. Sebelum itu juga ada huruf sukun juga yang bersukun juga, dan sebelum huruf yang bersukun itu ada huruf yang berharakat fathah. Maka dalam hal ini ra-nya yang berhenti itu dibaca tebal. Misalnya al-fajr. Jadi ra-nya adalah sukun dan dibaca mati ya karena dia wakaf. Sebelumnya ada huruf jim yang sukun dan sebelum jim itu ada huruf fa yang fathah. Maka ra-nya dibaca tebal. Al-fajr, wal fajr, walayalin asr, asr, wal fajri walayalin asr, an-nasr, an-nasr, gitu. Sahabat Al-Quran, demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.